Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Ekonomi Siti Sundari MSI dan Ibu Putri Dwi Aprilia Nurhasana SEMSC. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan membahas mengenai rangkuman mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi kelas D013 mengenai hakikat ekonomi dan bisnis. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Putri Prayogo dengan NPM 25013010058. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat ekonomi. Nah, hakikat ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Kata oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan atau pengelolaan. Jadi, secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai cara mengelola rumah tangga. Menurut Kapra 2002, pengelolaan rumah tangga ini berkaitan dengan bagaimana sebuah rumah tangga memperoleh, menghasilkan, serta menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup para anggotanya, terutama kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, konsep ekonomi tidak hanya digunakan dalam lingkup rumah tangga saja, tetapi juga berkembang menjadi sebuah ilmu yang lebih luas, yang disebut dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yang berkaitan dengan 3 kegiatan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen supaya dapat digunakan oleh masyarakat. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, ilmu ekonomi berkembang berdasarkan suatu asumsi dasar yang hingga saat ini masih digunakan, yaitu bahwa kebutuhan manusia pada dasarnya tidak terbatas. Manusia selalu memiliki keinginan dan kebutuhan yang terus bertambah, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya. Namun di sisi lain sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut jumlahnya terbatas atau disebut sebagai scarce resource. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, maupun teknologi. Karena adanya keterbatasan sumber daya tersebut, maka timbullah permasalahan ekonomi, yaitu bagaimana cara manusia memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas tersebut secara efektif dan efisien, supaya dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, adanya ilmu ekonomi untuk membantu manusia menentukan pilihan dan mengatur penggunaan sumber daya supaya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Riki Setiawati dengan NPM 250130137. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai 3 sistem ekonomi dan cara pandangnya. Yang pertama itu ada kapitalisme. Nah, kapitalisme itu berlandaskan pada kebebasan individu dan mekanisme pasar bebas. Etika yang mendasarinya itu adalah egoisme dan juga hak. Kemudian yang kedua itu ada komunisme. Komunisme itu di sini tuh mengenai pemerataan kemakmuran dan negara yang menguasai sepenuhnya alat produksi. Etika yang mendasarinya itu adalah altruisme atau kolektivisme. Kemudian yang ketiga yang terakhir itu adalah Pancasila. Pancasila di sini itu yang berarti adanya campuran antara keadilan sosial dan kebebasan dengan landasan ketuhanan atau etika teonom. Nah, dari penjelasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, kita jadi tahu perbedaan utama dari ketiga sistem ekonomi dengan cara pandangnya itu adalah di mana yang kapitalisme itu fokus pada kebebasan individu, egoisme atau hak. Kemudian yang komunisme itu fokus pada pemerataan komunal atau altruisme ataupun kolektif. Dan yang Pancasila itu fokus pada keseimbangan antara hak individu, kepentingan sosial, dan nilai moral atau ketuhanan, yang berarti itu kekeluargaan atau teonom.
Nah, selanjutnya, tanpa adanya fondasi etika, sistem apapun itu pasti akan gagal. Contohnya di sini itu ada kegagalan kapitalis, kegagalan komunis, dan juga kegagalan Pancasila. Kegagalan kapitalis itu di mana adanya monopoli korporasi, yang artinya itu perusahaan besar itu menelan pesaing kecil. Kemudian adanya kesenjangan kekayaan ekstrim, dan juga kerusakan alam, yang dimana lingkungan itu dianggap sebagai sumber daya gratis yang bisa dikuras tanpa tanggung jawab demi menekan biaya produksi, serta adanya eksploitasi. Kemudian yang kedua itu adalah kegagalan komunis. Kegagalan komunis ini tuh terjadi karena adanya kekuasaan mutlak, kemudian hilangnya motivasi produktivitas, yang dimana itu tanpa insentif pribadi dan kebebasan, motivasi produktivitas masyarakat itu akan menurun drastis. Kemudian ada kediktatoran yang memiskinkan rakyat. Kemudian yang terakhir itu adalah kegagalan Pancasila. Kegagalan Pancasila ini itu terjadi karena adanya penyelewengan, yang dimana seperti yang kita ketahui, Pancasila itu sebagai sistem atau sistem jalan tengah itu seringkali gagal bukan karena nilainya, melainkan karena implementasi yang menyeleweng. Seperti sistem itu dibajak melalui praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, hal itu merusak keadilan sosial dan juga mengkhianati amanat rakyat. Kemudian juga dengan adanya oknum konglomerat yang tidak bertanggung jawab. Perkenalkan, saya Fida Sasabila dengan NPM Mahir 012. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis, perkembangan bisnis, serta peran bisnis sendiri dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, pengertian bisnis. Nah, bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan dan mendistribusikan barang ataupun jasa untuk nantinya dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jadi bisnis itu tidak hanya tentang menjual barang saja, tetapi juga mencakup proses produksi, distribusi, sampai barang ataupun jasa itu dapat digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah perkembangan bisnis. Nah, pada awalnya manusia itu hanya berburu dan mengumpulkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun seiring dengan berjalannya waktu, muncullah sistem barter ataupun tukar-menukar barang. Karena kan setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, dari hal itu kemudian ketika uang itu mulai digunakan sebagai alat tukar, perdagangan itu menjadi lebih mudah dan berkembang menjadi kegiatan bisnis seperti yang kita kenal sekarang. Nah, hal ini juga terjadi karena tidak ada individu ataupun negara yang mampu memenuhi semua kebutuhan sendiri. Kemudian bisnis sendiri memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan. Yang pertama adalah sebagai tulang punggung perekonomian negara. Yang kedua menjadi sumber pajak dan penerimaan bagi negara yang melalui APBN. Lalu yang ketiga ada membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kemudian yang keempat ada membantu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya pada slide ini saya akan membahas tentang sudut pandang dalam bisnis serta budaya etis dalam menjalankan bisnis itu sendiri. Yang pertama, sudut pandang bisnis. Nah, terdapat dua sudut pandang bisnis yang utama. Yang pertama ada sudut pandang praktis atau realistis, yaitu bisnis itu dianggap untuk bertujuan untuk mencari keuntungan ataupun profit. Yang kedua ada sudut pandang idealis, jadi bisnis itu dianggap tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang dan memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang budaya etis. Nah, budaya etis dalam bisnis ini dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan egoisme yang berfokus pada kepentingan diri sendiri ataupun perusahaan. Kemudian yang kedua benevolence yang lebih memperhatikan kepentingan bersama ataupun orang lain. Lalu yang ketiga ada principles yang berfokus pada prinsip moral, aturan perusahaan, serta hukum yang berlaku. Nah, dengan adanya budaya etis ini, kegiatan bisnis itu dapat berjalan dengan lebih bertanggung jawab dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sendiri. Saya Nola Hadiatun Nabila dengan NPM 250130100013. Nah, pada slide ini akan dijelaskan tentang 5 dimensi dalam bisnis. Jadi dimensi ini tuh menunjukkan bahwasanya bisnis itu tidak hanya berfokus pada keuntungan saja, tetapi juga memiliki aspek lain seperti etika, hukum, sosial, dan spiritual.
Kita masuk ke dimensi yang pertama, yaitu dimensi ekonomi. Nah, dimensi ekonomi ini menjelaskan bahwasanya tujuan utama dari sebuah bisnis adalah mencari keuntungan. Bisnis itu dilakukan dengan memproduksi atau menjual barang dan jasa kepada konsumen. Nah, keuntungan ini diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Dalam kegiatan bisnis ada beberapa faktor yang mendukung produksi, yaitu seperti tanah, sumber daya alam, misalnya bahan baku, tenaga kerja, kemudian modal, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Jadi, dimensi ekonomi itu menekankan bahwa bisnis itu harus mampu mengelola sumber daya agar mendapatkan sebuah keuntungan. Dan dimensi yang kedua yaitu etika. Dimensi etika ini berkaitan dengan nilai moral dalam menjalankan bisnis. Artinya, kegiatan bisnis itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan orang lain, seperti menipu, kemudian menjual produk yang berbahaya atau merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan menerapkan sebuah etika, perusahaan diharapkan dapat bersikap jujur kepada konsumen, bertanggung jawab terhadap produk yang dijual, kemudian tidak merugikan masyarakat dan lingkungannya. Jadi, bisnis itu tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Nah, dimensi yang ketiga yaitu dimensi hukum. Dimensi hukum ini berarti bahwa kegiatan bisnis itu harus memenuhi aturan atau hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum itu dibuat untuk mengatur agar kegiatan bisnis berjalan dengan tertib dan tidak merugikan pihak lain. Jika sebuah perusahaan melanggar hukum, maka dapat dikenakan sebuah sanksi. Contohnya seperti denda, ganti rugi, hukuman penjara, dan lain sebagainya. Dalam hukum juga ada dua pandangan tentang perusahaan. Yang pertama yaitu legal creator. Itu merupakan perusahaan dianggap ada karena dibentuk dan diakui oleh negara. Yang kedua yaitu legal recognition, yaitu perusahaan didirikan oleh individu lalu diakui oleh negara. Nah, jadi dimensi hukum ini memastikan bahwa bisnis itu berjalan sesuai dengan aturan. Pada dimensi yang keempat, yaitu dimensi sosial. Nah, dimensi sosial ini itu menjelaskan bahwa perusahaan tidak bisa berdiri sendiri karena selalu berhubungan dengan banyak pihak. Keberadaan perusahaan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, seperti karyawan, tenaga kerja, kemudian ada manajer, kemudian sumber daya perusahaan seperti uang dan peralatan. Kemudian ada faktor faktor eksternal seperti pemasok, kemudian pelanggan, investor, pemerintah, kreditor, masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan harus memperhatikan semua pihak tersebut agar bisnis dapat berjalan dengan baik dan bertahan lama. Pada dimensi yang kelima yaitu dimensi spiritual. Dimensi spiritual ini menunjukkan bahwasanya bisnis juga berkaitan dengan nilai moral dan tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, jika bisnis dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain, maka kegiatan bisnis bisa menjadi bagian dari ibadah. Dalam dimensi ini, tujuan bisnis itu tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, menjaga lingkungan, menjalankan usaha dengan jujur dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya, bisnis itu tidak hanya tentang mencari keuntungan, tetapi bisnis juga harus memperhatikan etika, hukum, hubungan sosial, dan nilai spiritual agar dapat memberikan nilai manfaat bagi banyak orang. Menurut Schroeder tahun 1998, terdapat 6 teori yang menjelaskan tanggung jawab manajemen, mulai dari teori kepemilikan hingga teori perusahaan. Namun saat ini muncul istilah baru yang lebih mendalam, yakni perusahaan tercerahkan dan modal spiritual. Nah, berikut penjelasan singkat mengenai 6 teori tanggung jawab manajemen.
Yang pertama, teori kepemilikan, yakni manajemen memiliki tujuan untuk meningkatkan laba dan kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Yang kedua, teori entitas, yakni perusahaan dipandang sebagai institusi atau badan hukum mandiri yang secara identitas dan kepentingannya terpisah dari dana pemilik modal. Yang ketiga, teori dana, yaitu pengelola organisasi berorientasi pada pembatasan atas penggunaan dana yang dipercayakan penyandang dana. Biasanya diterapkan pada lembaga pemerintahan. Yang keempat, teori komando, yaitu manajemen berfokus pada pengendalian unit-unit internal perusahaan dan meminta pertanggungjawaban melalui sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Yang kelima, teori perusahaan. Perusahaan dianggap sebagai lembaga sosial yang wajib menciptakan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham saja. Dan terakhir, yang keenam, teori ekuitas sisa, yaitu manajemen diprioritaskan untuk melayani kepentingan pemegang saham sebagai pihak yang memiliki hak atas sisa aset perusahaan. Dulu tidak ada batasan antara pemilik dan pengelola seperti manajemen, dengan tujuan memberikan kekayaan bagi pemilik perusahaan. Namun seiring berkembangnya status perseroan terbatas atau PT dan perusahaan yang go public, manajemen mulai terpisah dari pemegang saham. Tetapi paradigma lama yang hanya berfokus pada laba mulai tergeser, hingga muncullah teori perusahaan atau teori pemangku kepentingan. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa perusahaan dianggap sebagai lembaga sosial yang harus menciptakan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemilik modal. Nah, pemangku kepentingan sendiri adalah pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan. Menurut Sony, 1998 membagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer yaitu pihak yang berinteraksi langsung dengan perusahaan, contohnya seperti pelanggan, pemasok, karyawan, dan pemberi pinjaman. Dan yang kedua, kelompok sekunder, seperti pemerintah, media massa, dan masyarakat yang memiliki fungsi sebagai pihak luar yang memiliki kekuatan atau power untuk mengaruhi keberadaan perusahaan. Nah, hubungan ini membentuk sebuah ekosistem di mana perusahaan berada di titik pusat yang saling terhubung dengan semua elemen tersebut. Nah, kunci keberhasilan perusahaan ini terletak pada perilaku eksekutif puncaknya. Nah, mereka dituntut untuk memiliki kesadaran spiritual, yaitu memaknai pekerjaan sebagai bagian dari ibadah. Bagi eksekutif yang sadar akan pentingnya kesadaran ini, dapat mengelola perusahaan sebagai bentuk ibadah juga. Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang tulus demi kesejahteraan pemangku kepentingan dan tetap menjaga kelestarian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NPM terakhir 030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan tingkat kesadaran, teori etika, dan paradigma pengelolaan perusahaan. Nah, tingkat pertama atau yang pertama yaitu kesadaran hewani. Nah, pada tahap ini perilaku manusia masih berfokus pada kepentingan diri sendiri. Nah, teori ini muncul pada tahap teori egoisme dan teori hak, di mana dalam pengelolaan perusahaan, paradigma yang digunakan adalah paradigma kepemilikan dan paradigma pemegang saham, di mana tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Nah, yang tingkat kedua yaitu kesadaran manusiawi. Di tahap ini, manusia mulai mempertimbangkan kepentingan orang lain. Teori yang muncul yaitu utilitarianisme, teori keadilan, teori kewajiban, dan teori keutamaan.
Dan paradigma yang digunakan adalah paradigma ekuitas dan paradigma perusahaan, yang menekankan bahwa kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kesadaran transcendental. Nah, di tahap ini, manusia memiliki kesadaran moral yang lebih tinggi dan memandang aktivitas bisnis sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Paradigma yang digunakan adalah perusahaan yang tercerahkan, yaitu perusahaan yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan kemakmuran bersama dan kelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Chandra Nintias dengan MPM akhir 019. Di slide pertama saya ini akan menjelaskan mengenai analisis pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, di sini tuh kalau kita mengambil keputusan itu sebaiknya tuh kita tuh mempertimbangkan para stakeholder gitu ya. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, meminimalkan kerugian, serta memperhatikan kekuatan ataupun pengaruh dari setiap stakeholder terhadap perusahaan. Nah, untuk stakeholder sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kelompok primer dan juga sekunder. Untuk kelompok primer, ini tuh pihak yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan, seperti pelanggan, pemasok, pemegang saham, kreditur, dan juga karyawan. Nah, sedangkan kalau kelompok sekunder, dia itu pihak yang tidak terlibat langsung, tetapi memiliki pengaruh terhadap perusahaan, seperti pemerintah, masyarakat, media massa, dan juga aktivitas lingkungan. Nah, dengan memahami kepentingan dan kekuasaan masing-masing stakeholder, jadi perusahaan itu bisa mengambil keputusan yang lebih etis, adil, dan juga bertanggung jawab. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu pengertian dan juga fungsi Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, CSR sendiri itu komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara etis dengan memperhatikan 3 aspek utama, yaitu ada ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, jadi perusahaan itu tidak berfokus kepada keuntungan saja, tetapi dia itu juga berfokus atau memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Nah, untuk CSR sendiri itu memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama ada fungsi ekonomis. Nah, fungsi ekonomis ini tuh keberlangsungan usaha perusahaan melalui perolehan keuntungan. Namun, keuntungan tersebut itu tidak harus diperoleh dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Yang kedua ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini tuh perusahaan itu harus memperhatikan kepentingan secara kesejahteraan para stakeholder seperti karyawan, masyarakat sekitar, konsumen, dan juga pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Dan untuk yang terakhir yaitu fungsi alamiah. Nah, fungsi alamiah sendiri itu jadi perusahaan itu harus menjaga kelestarian lingkungan gitu ya. Nah, karena itu perusahaan itu bisa diharapkan mampu menjalankan aktivitas bisnis yang ramah lingkungan sehingga tidak merusak alam dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, dengan adanya CSR ini tuh perusahaan itu diharapkan bisa dapat menjalankan bisnis secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan. Perkenalkan, nama saya Raisya Sabita Ramadhani dengan NPM 25013010050 dan pada slide ini saya akan membahas mengenai tingkat atau lingkup keterlibatan perusahaan dalam menjalankan Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan tingkat keterlibatan ini menunjukkan sejauh mana kesadaran dan tanggung jawab perusahaan dalam merespons dampak sosial dan lingkungan dan dari aktivitas bisnisnya. Artinya, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Salah satu dasar dalam menjalankan CSR adalah fondasi prinsip CSR. Dan dalam tabel tersebut dijelaskan ada dua prinsip utama, yaitu prinsip amal dan juga prinsip pelayanan. Pada prinsip pertama, yaitu prinsip amal, prinsip ini menekankan bahwa bisnis seharusnya memberikan bantuan secara sukarela kepada masyarakat atau kelompok yang membutuhkan. Dan aktivitas yang dilakukan biasanya berupa filantropi perusahaan seperti bantuan sosial atau kegiatan amal yang bertujuan membantu masyarakat sekaligus meningkatkan citra perusahaan. Dan contoh dari prinsip ini adalah perusahaan mendirikan yayasan sosial atau bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk mengatasi masalah sosial. Yang kedua, ada prinsip pelayanan. Prinsip ini melihat perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, pemerintah, karyawan, dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan keputusan bisnisnya. Dan contohnya adalah perusahaan mematuhi peraturan hukum, mempertimbangkan kebutuhan stakeholder, serta memasukkan tanggung jawab sosial dalam perencanaan strategis perusahaan. Dan dengan adanya dua prinsip ini, perusahaan dapat menjalankan CSR secara lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pro dan kontra terhadap CSR. Dan yang pertama, saya akan membahas mengenai kontra atau alasan mengapa sebagian pihak menilai CSR kurang efektif. Yang pertama adalah fokus utama perusahaan adalah profit. Sebagian orang berpendapat bahwa tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, sehingga kegiatan sosial dianggap bukan prioritas utama. Yang kedua, tujuan sosial dapat mengganggu manajemen. Dan artinya, jika perusahaan terlalu fokus pada kegiatan sosial, maka perhatian manajemen bisa terpecah dari kegiatan bisnis inti. Ketiga, biaya CSR dapat meningkatkan harga produk. Program CSR membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga biaya tersebut terkadang dibebankan pada harga produk atau layanan perusahaan. Dan yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia dalam program sosial. Tidak semua perusahaan memiliki tenaga ahli atau sumber daya yang cukup untuk mengelola program CSR secara efektif. Namun, di sisi lain, terdapat juga banyak argumen yang mendukung CSR atau pro terhadap CSR. Yang pertama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat. Saat ini, masyarakat semakin peduli terhadap isu sosial dan lingkungan, sehingga perusahaan yang menjalankan CSR akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari publik. Kedua adalah keterbatasan sumber daya alam. Karena sumber daya alam yang ada ini terbatas, perusahaan perlu bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, ada CSR dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Program CSR seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan keempat, pembagian tanggung jawab lebih adil. Dalam hal ini, perusahaan ikut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial yang muncul akibat aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir, CSR dapat mendukung keuntungan jangka panjang perusahaan. Dengan reputasi yang baik dan hubungan yang positif dengan masyarakat, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan, loyalitas pelanggan, serta keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa hakikat ekonomi dan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Dengan menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab, perusahaan dapat menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak. Dan sekian merupakan presentasi yang dapat kami jelaskan atau kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.